Tapi PPKM ini dari pagi sampai pagi lagi lihat mama sama papa di rumah. Dari pagi sampai pagi lagi ketemu saudaranya yang biasanya cuma ketemu pagi sama sore. Ketika interaksinya semakin intens, interaksinya semakin dekat, di situ akan semakin kemungkinan timbul konflik. Kalau kita bicara tentang sekolah cinta, sekolah kehidupan, sekolah kasih, tempat yang paling baik untuk belajar adalah di rumah. Kalau di rumah bisa belajar mengasihi dengan baik, kalau di rumah ada teladan karakter yang baik, maka ketika keluar nanti juga bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi berkat. Tapi sebaliknya, ketika suasana di rumah tidak mendukung, tidak ada teladan yang baik, maka kita bisa menjadi anak-anak yang kurang baik. Nah, saya dikasih ayat dari Kejadian 25. Ayatnya saya ambil yang sedikit saja, 21 sampai 22. Kalau di Alkitab elektronik ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia Ishak berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, teman-teman ya. Ini cerita yang menarik. Ada kakak beradik. Kita tahu anak ini Esau dan Yakub sejak di dalam kandungan saja tidak bisa rukun, teman-teman. Ada teman-teman yang lagi tidak rukun sama saudaranya, kakak adik, atau tidak rukun sama orang tuanya, orang tua anak, ibu anak, ayah anak. Nanti kita mau belajar ya teman-teman, bahwa respon bagaimana setiap orang menghadapi konflik itu berbeda-beda. Apalagi anak-anak muda ya, yang belum punya pengalaman, tidak diajar di sekolah, jarang baca buku di luaran sana. Ketika ada konflik, apa yang harus dilakukan kadang-kadang tidak tahu. Ya, kalau baca di buku-buku psikologi atau kalau teman-teman cari di internet, ini menarik. Kenapa? Karena bagaimana menghadapi konflik ini digambarkan sebagai binatang. Respon manusia kok dianggap seperti binatang, tapi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ketika ada perselisihan, respon yang paling sering dilakukan adalah respon seperti kura-kura. Kalau ketika ada konflik sama saudaranya, mungkin konflik sama temannya, bersikap seperti kura-kura. Kura-kura itu gimana kalau ada bahaya? Ketika ada sesuatu yang mengancam dari luar, kura-kura itu langsung memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Bukan saja kepalanya, tangannya juga masuk, kakinya masuk, delik, sembunyi gitu teman-teman. Dia menganggap ya lebih baik menarik diri. Ada mungkin teman-teman yang berselisih paham sama temennya. Daripada ribut, saya lebih baik diem. Daripada ribut, saya lebih baik menghindar. Ini tidak salah sebetulnya, tidak apa-apa. Suatu ketika tegangannya lagi tinggi, mungkin temannya lagi meledak teriak-teriak gitu, memang lebih baik menarik diri. Tapi jangan gitu terus. Kenapa? Kalau setiap kali terjadi perselisihan, kita narik diri mundur terus, seolah-olah itu tidak ada perselisihan, padahal ada. Itu nanti lama-lama akan mengurangi kualitas kasih. Lama-lama misalnya nih, tadi adik sama kakak. Lama-lama kakaknya itu sama adiknya ada jarak. Dulunya deket, lama-lama jadi jauh. Itu kalau ada konflik tidak diselesaikan. Yang kedua adalah tipe ikan hiu. Di slide ada ya tipe ikan hiu. Nah itu.
Tipe ikan hiu ini kalau bahasa gaul sekarang tipe anak yang suka nyolot. Belum apa-apa sudah tensinya tinggi, nada suaranya tinggi. Ini tipe ikan hiu. Kalau di buku-buku psikologi disebut sebagai direct aggression. Langsung nyerang gitu, langsung membalas. Baik itu membalasnya dengan kata-kata maupun dengan secara fisik kadang-kadang teman-teman. Dengan kata-kata, argumentasi, beradu pikiran dia kalah, tangannya yang maju. Nah ini secara khusus buat teman-teman yang cewek ya. Perhatikan, pesannya Pak Bambang cuma satu. Kalau punya pacar, ketika terjadi perbedaan kepentingan, dia tangannya maju duluan, entah melintir, entah mukul seperti ini, sudah percaya Pak Bambang, tinggal saja cowok seperti itu. Orang-orang seperti ini susah sembuh. Bukannya nanti tambah baik, ketika pacaran sudah berani nampar, kalau sudah jadi istrinya mungkin nanti diinjek-injek. Nah, orang-orang yang tipe direct aggression ini, langsung nyolot, langsung nyerang gini, susah dikasihi. Nanti dalam jangka waktu lama, temennya tambah kurang, sedikit sekali orang-orang yang mau deket sama dia. Mungkin saudaranya juga tidak mau deket, teman-teman sekolahnya tidak mau deket, di pelayanan juga gitu. Tidak punya teman. Yang ketiga selanjutnya adalah digambarkan sebagai tipe kerbau teman-teman. Tipe yang selalu mengakomodasi setiap konflik. Kira-kira gimana sih akomodasi? Ya wis lah, ya wis, ya rapopo, sakarep-karepmu terserah kamu. Wis ndak apa-apa. Di mulut ndak apa-apa. Tapi hatinya dongkol teman-teman. Itu dalam jangka panjang, kalau berulang-ulang kali terjadi, hatinya pasti luka, hatinya pasti kecewa. Kalau sudah seperti ini, orang-orang ini nanti lama-lama juga sulit untuk mengasihi, sulit juga untuk merasakan kasih, karena hatinya itu sudah tawar. Ya, biasanya bahkan orang-orang yang seperti ini dituliskan di situ susah bahagia. Dalam jangka waktu pendek baik tidak apa-apa, tapi setiap konflik yang ada itu harus diselesaikan. Nah, ini kelemahan orang-orang yang ada di budaya timur ya, apalagi budaya Jawa. Pekewuh. Nanti kalau saya bicara ribut lagi Pak Bambang. Saya tidak mau ribut, lah sudahlah biar gini tidak apa-apa. Kalau gitu terus, lukanya ini tidak sembuh-sembuh, ditambah konflik baru yang setiap hari terjadi. Teman-teman mengalami PPKM toh, dulu itu ketemu papa sama mama, cuma pagi sama sore, ya toh? Berangkat sekolah, seharian tidak ketemu papa sama mama, ya. Tapi PPKM ini, dari pagi sampai pagi lagi lihat mama sama papa di rumah. Dari pagi sampai pagi lagi ketemu saudaranya yang biasanya cuma ketemu pagi sama sore. Ketika interaksinya semakin intens, interaksinya semakin dekat, di situ akan semakin kemungkinan timbul konflik. Kalau konfliknya berulang-ulang dan tidak diselesaikan dengan baik, nanti kita sulit untuk mengasihi saudara kita. Nah, tipe yang terakhir ini adalah tipe keledai. Ini tidak banyak teman-teman, tapi ada tipe keledai ini. Bedanya keledai sama kuda apa Pak Bambang? Kuda itu kalau marah, itu dia lari tidak karu-karuan. Mau direm, tetap tidak mau berhenti. Tapi kalau keledai, ketika dia marah, itu langsung diem. Mau didorong-dorong, mau dicambuk, mau diapakan diem. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah, langsung mematung. Langsung jegot, diem gitu. Dia apa-apanya diem saja. Bahasa Inggris dikatakan dia sebagai pasif agresi. Tipe-tipe yang seperti ini biasanya menyimpan dendam, kemarahan itu lama. Akibatnya apa? Kalau tidak diselesaikan, orang-orang seperti ini nanti bisa jatuh sakit,
kekebalan tubuhnya akan terus turun. Bisa kena COVID, teman-teman. Nah, terus gimana Pak Bambang kalau ada konflik? Sebaiknya diselesaikan. Kalau teman-teman baca ya, ini ceritanya Esau dan Yakub, kan akhirnya Esau ini berpisah dengan Yakub. Yakub akhirnya lari, teman-teman. Akhir cerita, minta tolong ya. Nah, di Kejadian 32 ayat 3, Yakub ini berinisiatif untuk ketemu sama kakaknya. Dia punya kemauan untuk berdamai. Nah, teman-teman gini, kalau ada konflik, biasanya satu sama lain itu sama-sama nyimpen gengsi. Yang salah dia, Pak. Masa saya yang minta maaf? Kalau kita mau belajar meneladani Kristus, coba lihat. Teman-teman tahu antara Allah dan manusia itu terjadi konflik. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saya mikir kalau saya sebagai Tuhan ya, saya punya ciptaan berbuat dosa. Bahkan berani melawan Tuhan. Apa susahnya? Sudah, itu dihukum saja. Saya membuat ciptaan baru. Saya membuat manusia baru yang mau taat sama saya. Itu kan gampang. Dia tinggal berfirman saja, ambil tanah, dibentuk, selesai. Tapi Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Tuhan itu sebagai makhluk yang lebih berkuasa, makhluk yang tidak berdosa, dia berani melangkah untuk mengambil inisiatif perdamaian. Dia tidak salah, tapi dia mau datang untuk menebus dosa manusia. Kalau teman-teman ingat ketika dia dipaku di kayu salib, dia tidak ngutuki manusia, dia tidak marah, tapi dia berdoa, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya ngajak gini teman-teman, kalau teman-teman mau mengasihi saudara lebih lagi, mau mengasihi orang tua lebih lagi, mau mengasihi teman-teman pelayanan lebih lagi, konflik itu ada, tidak apa-apa. Saya dorong teman-teman untuk berani mengambil inisiatif untuk ngomong duluan. Harus ada satu yang mau merendahkan diri seperti Tuhan tadi. Coba datang, cari waktu yang baik, cari kesempatan yang baik. Kalau disampaikan dengan baik-baik, dengan niat yang baik, niat yang tulus, suasana yang baik, saya percaya kok pendamaian itu akan bisa terjadi. Dan ketika terjadi pendamaian, terjadi pemulihan, kasih kita bisa kembali normal seperti sedia kala.